Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah membaca catatan keperawatan atas nama Nona Eva, usia 25 tahun, alamat di Gamping. Saya akan melakukan tindakan konseling proses HIV. Kemudian saya telah menyiapkan alat berupa form hasil tes HIV dan juga hand rub. Kemudian saya cuci tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak, perkenalkan saya perawat Tiara yang berjaga di ruangan ini dari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang. Mbak bisa sebutkan nama, Eva, usianya berapa Mbak, usianya 25 tahun, alamatnya? Gamping. Ya, ini sesuai ya Mbak identitasnya sama yang ada di amplop. Mbak, jadi sesuai dengan kesepakatan kita 1 minggu yang lalu bahwa hari ini kita akan sama-sama membaca dan melihat hasil tes pemeriksaan kemarin ya Mbak. Ya. Dan juga sudah sepakat bahwa hari ini kita membukanya. Ya. Apakah Mbak ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Mbak. Ya, untuk waktunya sekitar 10 menit ya Mbak. Iya. Terus apakah Mbak sudah siap untuk mengetahui hasil pemeriksaannya hari ini? Insya Allah sudah siap, Mbak. Ya, kalau gitu apakah Mbak setuju? Iya. Ya. Kemudian saya tutup tirai dan pintu dulu ya Mbak untuk menjaga privasi. Iya. Ya Mbak, di sini udah ada hasil tesnya ya Mbak dan Ya. masih di dalam amplop tertutup. Mari kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mbak, ini hasil pemeriksaannya Mbak HIV AIDS ya. Bisa dilihat sendiri dan dibaca. Benar ya Mbak? Mbak. Ya. Dari hasil pemeriksaan ini yang 1 minggu lalu kemarin kan hasilnya positif. Iya. Nah, menurut Mbak apa sih yang Mbak ketahui dari hasil tes HIV ini? Saya bakal mendapatkan pengobatan. Saya akan dirawat. Terus apakah saya bisa sembuh, Mbak? Ya Mbak, jadi dari hasil tes ini Mbak itu terkena HIV. Memang terkena HIV karena ada virus yang masuk ke dalam tubuh Mbak. Terus gimana sih Mbak perasaan Mbak setelah melihat hasil tes tadi? Sedih, Mbak. Kaget juga. Terus bagaimana dengan keluarga saya itu kalau saya sakit kayak gini? Ya. Dan saya memberikan kesempatan klien untuk meluapkan emosinya. Dan setelah pasien lebih tenang, saya mulai melanjutkan untuk konsultasinya. Jadi Mbak bisa lebih bersabar ya Mbak, terus banyak berpikir juga. Mbak kalau punya suatu masalah nih, biasanya apa sih yang Mbak lakukan buat mengatasi masalah tersebut? Diam aja sih, Mbak. Soalnya takut kalau mau cerita sama orang tua. Setelah melihat tes yang tadi ya Mbak, apa sih yang Mbak akan lakukan? Ya, yang saya lakukan ya mungkin lebih mendekatkan diri sama Allah ya Mbak ya, berzikir dan banyak-banyak bersabar juga, soalnya udah dikasih penyakit kayak gini. Setelah Mbak tenang, saya akan memberikan informasi ya Mbak terkait apa sih itu virus HIV gitu. Jadi sesuai dengan hasil tadi yang hasilnya positif, berarti memang dalam tubuh Mbak itu ada virus HIV yang masuk. Terus untuk pengobatannya memang belum ada nih obat yang bisa menyembuhkan dari HIV, tapi ada obat yang bisa menekan laju perkembangan virus HIV tersebut, namanya obat ARV atau antiretroviral virus. Itu ya Mbak. Mbak sudah menikah? Belum, Mbak. Belum, ya. Nanti kalau Mbak belum menikah, kan suatu saat menikah ya Mbak. Terus melakukan hubungan seksual. Nah, itu Mbak bisa menggunakan kondom untuk melakukan seks secara aman gitu Mbak. Terus Mbak juga bisa mengikuti PMTCT kalau misalnya Mbak pengen hamil gitu. Soalnya itu adalah kayak pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak gitu. Terus nanti akan diberikan juga konseling nih Mbak, gimana sih program untuk memiliki anak gitu. Terus kapan sih harus membuka kondom,
Nah itu nanti dipelajari Mbak di situ. Terus nanti kalau Mbak sudah menikah, ajak juga nih suami atau pasangan Mbak ke sini buat ikut konsultasi juga. Terus nanti kalau misalnya Mbak sudah hamil, Mbak juga bisa melakukan pemeriksaan kontrasepsi ataupun KB yang Mbak gunain gitu. Terus tadi sudah saya sampaikan ya Mbak terkait informasi HIV tadi dan program-programnya juga. Nanti seminggu lagi kapan Mbak bisa bertemu saya lagi untuk konsultasi lanjutan untuk mengevaluasi awal terkait kondisi HIV yang ada dalam tubuh Mbak. Hari Selasa. Selasa, ya. Baik. Nanti kalau misalnya kira-kira di hari Selasa Mbaknya nggak bisa datang, Mbak bisa telepon saya saja. Jadi bisa dikabarin lagi buat jadwal pertemuan selanjutnya. Nanti juga Mbak bisa melakukan pencarian pendampingan ya Mbak di kelompok dukungan sebaya atau kayak mendampingi orang-orang dengan HIV/AIDS. Alhamdulillah Mbak sudah selesai konsultasi ini. Gimana Mbak perasaannya setelah konsultasi? Rasanya ya lumayan lega sih Mbak, udah tahu bagaimana nanti cara pencegahannya, bagaimana selanjutnya kayak gitu. Ya alhamdulillah ya Mbak juga baik sekali tadi mendengarkan saya dengan baik, terus bisa meluapkan emosinya juga dengan baik, kooperatif juga. Nanti berarti untuk selanjutnya kita bertemu di hari Selasa ya Mbak? Iya. Alhamdulillah. Kalau gitu mari kita doa untuk kesembuhan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanasi ajibil basya isfi antasafi la shifa'a ila shifa ukasifa ala yugodiru sakoma amin. Kalau gitu jangan lupa hari Selasa kita akan melakukan evaluasi awal ya Mbak. Kalau gitu saya akhiri ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya sama-sama. Ya Mbak, jadi di tangan saya ini udah ada hasil pemeriksaan minggu kemarin ya Mbak, 1 minggu yang lalu. Dan ini hasilnya masih tertutup dalam amplop. Apakah Mbak sudah siap? Sudah Mbak. Ya, kita buka bersama-sama ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Mbak, ini hasil pemeriksaannya negatif ya Mbak, bisa dilihat sendiri dan dibaca. Ya benar ya Mbak? Iya. Ya. Jadi Mbak, apa yang sudah kita konsultasikan 1 minggu yang lalu, bahkan punya perilaku beresiko, yaitu sering menggunakan jarum suntik secara bersamaan bersama teman. Jadi untuk hasil tes tadi yang negatif, sebenarnya itu belum tentu bahwa dalam tubuh Mbak itu tidak ada virus. Bisa jadi hasil negatif itu menunjukkan bahwa Mbak itu masuk dalam periode window atau periode gejala di mana sebenarnya sudah ada virus dalam tubuh Mbak, namun belum menunjukkan suatu tanda gejala gitu Mbak saat dites, sehingga hasilnya itu masih negatif. Maka disarankan Mbak bisa tes ulang itu 3-6 bulan lagi gitu ya Mbak. Ya Mbak, jadi nanti selama menunggu itu Mbak bisa memodifikasi nih gaya perilaku hidup Mbak, kayak melakukan perilaku yang sehat, terus menghindari perilaku yang beresiko seperti tadi ya, penggunaan jarum suntik yang secara bersamaan dengan teman. Terus kira-kira Mbak udah nentuin waktu belum untuk menentukan tes lagi? Mungkin bulan Maret. Bulan Maret ya, berarti 3 bulan ke depan ya baru melakukan tes kembali. Ya, gimana Mbak perasaannya setelah dilakukan konsultasi hari ini? Ya alhamdulillah lega ya Mbak, ya udah tahu informasi. Ya alhamdulillah ya Mbak juga baik sekali telah mendengarkan saya dengan baik dan juga kooperatif. Untuk selanjutnya berarti di bulan Maret Mbak kesini lagi ya untuk melakukan tes ulang. Terus semoga Mbak cepat sembuh. Mari kita doa untuk kesembuhan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'adil basya isfian tasafi la shifa'a illa shifa ukasifa ala yugadiru sakama amin. Kalau gitu saya akhiri ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya sama-sama. Berikutnya saya cuci tangan.